Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Masih bab yang ketiga di makalah yang ke-28. Wal makolatu, dan adapun makalah atau nasihat asaminatu yang ke-8 wal isruna dan 20 artinya 28 ansolihin dari soleh al-marqidi yang dari golongan daerah Marqodi. Radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari Soleh al-Marqodi. Anahu sesungguhnya Soleh al-Marqodi itu marro jalan-jalan atau bertemu gitu ya. Tiba di diari di sebagian perumahan. Faqala maka lalu berkata siapa Soleh, ya diaru, wahai rumah-rumah yang kosong. Perumahan. Aina itu di mana ahlaka? Aina itu di mana ahluka? Adapun ahlimu atau yang menempatimu. Nah itu ya. Aina artinya di mana muannisaka? Orang yang santai-santai atau senang-senang atau tenang-tenang menempatimu. Al awaluna yang terdahulu. Wa aina dan itu di mana imaroka? Orang yang membangun atau meramaikanmu, banuka artinya membangun siapa orang-orang kepadamu, al-maduna yang sudah pada lewat. Jadi Soleh al-Marqodi itu suatu saat itu jalan-jalan ketemu perumahan itu kosong. Betul itu perumahan Pak artinya Pak? Kampung-kampung perumahan yang sudah kosong. Nah terus dia itu tanya, ya kan, namanya Wali, beda dengan Bang Edi, ya, dengan Pak Rozak. Kalau bukan Wali beda loh Pak ya. Ini cerita Wali. Jadi kalau Wali itu bisa ngomong dengan apa wae, dengan siapa saja. Gitu. Ya cuman mereka memang punya peraturan. Ada hal-hal itu yang boleh diberitahukan, ada yang hal-hal itu memang ya untuk beliau sendiri gitu. Kalau dikasih tahu kan nanti, kok Pak Janis itu wali, kok semua dikasih tahu ke orang, lah itu dikiranya Pak Janis orang gila. Nah, masalahnya begitu gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Makanya ada hal-hal tuh. Nah, contoh seperti ini ya kan. Ngaji yang seperti ini ya dikasih tahu ke orang. Nah, itu. Cuman yang kiranya nanti umpama diterangkan tuh Pak Janis kira-kira Pak Janis menerangkan tuh malah Pak Janis dianggap orang gila, nggak usah diterangin Pak, ya itu. Nah, ya wali itu begitu. Wa'aina dan jadi dia itu tanya kepada perkampungan yang rumahnya sedang kosong tadi, di mana orang-orang yang menempatimu kok nggak ada, ya kan? Di mana orang-orang yang bangun kamu kok nggak ada? Al-maduna yang sudah pada lewat. Wa'aina dan itu di mana sakanuka adapun orang yang menempatimu al-aqdamuna yang sudah pada terdahulu. Nah, kalau dia ngomong seperti itu namanya wali. Yofahatafa maka lalu keluar suara dengan pertanyaannya Soleh tadi siapa hatifun suara tanpa rupa. Hatif itu suara tanpa rupa Pak. Kalau Pak Janis wali ya denger nanti. Pak Janis mau lewat apa tuh jembatan apa tuh? Awas hati-hati lewatnya nanti kepleset sangat lemak ngomong kan. Ya kalau wali mau denger ada seperti itu ya denger gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, jangan lewat dulu ada yang apa, atau Pak Janis ngomong, kalian jangan ganggu aku nak lewat. Nah, ya nurut gitu.
Soha artinya bersuara atau menjerit, bihi dengan pertanyaan daripada soleh. Siapa soihun penjerit. Fasami'a maka lalu mendengar siapa soleh sautahu kepada suaranya Hatib tadi atau suara tanpa rupa tadi. Walam yaro dan tidak melihat siapa soleh sasuhu kepada orangnya yang bersuara tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau wali itu begitu, Pak. Tahu ini ngapo rumah kok pada kosong ini? Kampung ini kok kosong semua, pada kemana ini? Nah, kan gitu. Rasan-rasan lah istilahnya itu. Maka lalulah bersuara, yang suara itu tidak ada orangnya. Kalau wali ya udah lari Pak Janis. Kalau udah wali ya, bahaya lari gitu. Ingkotoat terputus apa asarihi, apa asaruhum bekasnya dari mereka. Ay alamatuhum artinya alamatnya mereka. Wabaliat dan rusak, ay faniat artinya rusak. Apa namanya? Diar tadi tahta turabi di bawah tanah. Tahta turabi wabaliat dan rusak tahta turabi di bawah tanah apa ajsamuhum gitu. Faniat artinya rusak, tata turabi di bawah tanah apa ajsamuhum jasad-jasad penghuni daripada perkampungan tadi atau perumahan tadi. Wabaqiat dan masih ada apa amaluhum, amal-amal mereka itu kola itu digantungkan atau dilingkarkan atau wakon artinya dilingkarkan fi anakihim di leher-leher mereka. Jadi sehebat apapun peradaban atau manusia atau kampung, semuanya nanti itu akan hancur ditelan masa, ditelan bumi, ditelan zaman. Nah itu ya, sehebat apapun itu pasti begitu. Akan ditelan masa, ditelan zaman. Kita saat ini seolah-olah hebat, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Yang akhirnya nanti kita terbenam, namun amal kita tetap menjadi tanggung jawab kita, baik buruknya. Nah, itu makanya kita harus berusaha untuk ngaji terus, belajar terus. Yang kemarin mungkin lupa jadi ingat lagi, ya kan? Mungkin kemarin pas hidayah Allah nggak turun, siapa tahu malam ini kita dapatnya, atau besok datang lagi, oh mungkin besok dapat lagi, dan seterusnya. Itu makanya Nabi bilang kita disuruh, namanya orang Islam tuh wajib belajar sampai mati. Ya itu. Nah, terus sampai dikatakan Nabi di hadis yang lainnya, nanti di hari kiamat itu paling segetun ya, getun, menyesal ya. Paling menyesalnya manusia di hari kiamat itu kata Nabi orang-orang yang sebenarnya dia itu longgar atau bisa untuk hadir di majelis ilmu, namun dia tidak mau walam atlubu dan dia tidak mau mengejarnya. Itu termasuk kita nanti orang-orang yang sangat menyesal, paling di situ paling ya, akhasan nasi gitu, paling menyesalnya manusia. Ya itu kita kalau pas badannya enak, ya kan, enggak pas nak ngapeli cewek Pak De ya hadir ngaji, pas enggak ada tugas umpama. Ya kecuali ada tugas penting atau ibunya sakit, istrinya sakit, atau dia sendiri sakit, atau ada kepentingan yang lebih luas, ya enggak apa-apa gitu maksudnya. Nganggur maksudnya kok enggak mau hadir gitu loh ya itu. Maka kita menjadi menyesal-menyesalnya manusia. Wal maqolatu dan adapun makalah atau nasihat atas siata yang ke-9 wal isruna dan 20. Nah ini kalau dipakai ini jadi orang berwibawa dunia akhirat. An Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari sahabat Ali, wa karroma dan semoga memuliakan siapa Allah wajahu kepada wajahnya sahabat Ali. Kemarin sudah ya keterangannya karomahullah wajah Pak Janis ya. Enggak pernah nengok itu ya. Beda dengan kita untuk mainan terus berubah kalau perlu dipoto padahal. Wataf dulu dan akan mengungguli alaman tafdil gitu ya. Tafdil mengunggulilah kalian semua alaman atas siapapun itu sita yang engkau kehendaki.
Ai ahsin artinya berbuat baiklah ilaihi kepada orang tersebut, wa an'im dan memberilah nikmat alaihi kepada orang tersebut, fa'angta maka adapun engkau itu amirahu menjadi pemimpinnya. Maksudnya begini, pemberi, maksudnya contoh begini loh ya. Ini Pak Mukhlis kan mbak jajan terus nih. Atau ibaratnya asal Pak Janis datang ya kan dikasih ini, kasih itu. Pak Janis yang datang ya dia ngasih, dia datang ke tempat Pak Janis ya ngasih. Maka dia fa'angta amiruhu. Maksudnya tuh Pak Janis pasti segan dengan orang itu. Nah itu. Nah ya. Jadi entah dia berbuat baik kepada kita ataupun enggak, kita berbuat baik terus, maka orang itu akan segan dengan kita. Kita akan menjadi pemimpinnya artinya. Orang itu menjadi segan kepada kita. In asanat artinya jika berbuat baik, in asangta jika berbuat baik siapa engkau, ila sahsin kepada seseorang, bila atau dengan pemberian sirta maka akan menjadi siapa engkau, menjadi itu amiron pemimpin lahu bagi orang tersebut. Nah itu kalau kok kita bisa ya, itu memang kalau bisa tuh ya kita tuh terbiasa pemotongan di atas ya sudah, kita ibaratnya latihan jangan sampai turun derajat tangan di bawah. Yo kita niatnya memberi terus gitu. Loh, saya sendiri begitu. Itu yang biasanya ibaratnya biasa memberi ya sudah, malah tidak saya kasih Pak Lupi. Mana Pak Lupinya? Oh aduh itu. Lah beda dengan yang biasa memang ibaratnya beliau yo kita yang memberi gitu. Jadi begitu caranya. Jadi kalau bisa, kalau kok umpama Pak Janis ada orang yang benci dengan Pak Janis tuh, perbuat baik terus Pak Janis, baik terus. Kalau perlu kasih hadiah terus. Apal toh hadisnya toh? Nah, maka kita akan menjadi pemimpinnya. Segan artinya dengan kita itu. Serba tidak enak dengan kita. Ya artinya kita menjadi pemimpinnya gitu. Ndak apalah istilahnya, ndak basing-basing lah dia dengan kita. Itu begitu. Itu menurut pendapat mana? Was'al. Nah, ini sebaliknya ini. Was'al dan selalu mintalah kamu man kepada orang-orang sita yang kau kehendaki. Fa'angta maka adapun engkau itu asirahu akan menjadi tawanan atau budaknya. Nah, kalau kita kok ibaratnya itu ingin minta sesuatu kepada orang kan harus sopan lah Pak Lupi, harus merendah lah. Nah, ini itu segala macam. Oh, biasanya tidak pernah sopan ini kok dengar sopan kan mengherankan Pak. Ngapa urpo nak nyalon? Nah, umpama kan atau nak utang. Nah, itu. Mau nak atau nak ngasih proposal. Nah, tentu ya munduk-munduk ke PTW lah kan jadi umpama kan. Kalau kita butuh mbak proposalan, iya Pak. Nah, itu. Padahal biasanya dipalai di jalan. Nah, itu begitu ya. Jadi kalau kita biasa berbuat baik kepada orang atau memberi kepada orang, maka orang itu akan tunduk kepada kita. Kita akan disegani sama dia dan dia itu akan menganggap kita adalah pemimpinnya. Tapi kalau sebaliknya, nah, kita kok minta-minta sama orang, ya disepelekan orang, minta gawenya itu. Nah, itu kita akan apapun ya nurut. Kalau tidak nurut takut kakek tidak dikasih Pak Lupi. Kakek tidak dibagi Pak De. Nah, awas kalau tidak nurut. Nah, kan itu besok tidak dibagi. Nah, itu aiwa as'al artinya mintalah kamu annasa kepada manusia, kepada segala sesuatu tahtaju yang membutuhkan siapa engkau kepada kenyataannya minal mali dari harta wal ilmi dan ilmu. Jadi kamu kok minta kepada orang apa yang engkau butuhkan, entah dari harta benda, mending kalau dengan ilmu sesuai pula ya kan itu. Nah itu. Fa ini tajta maka jika kok membutuhkan siapa engkau ila sahsin kepada seseorang fidalika di dalam entah itu harta dunia ataupun ilmu yosirta maka akan menjadi siapa engkau menjadi itu abdan hambanya atau pelayannya lahu bagi orang yang memberikannya tadi. Li ananufusu karena sesungguhnya watak itu jubilat dibentuk
bihubbi man, dengan mencintai seseorang, ahsana yang berbuat baik, ilaiha kepada orang tersebut, kama seperti keterangan fil hadisi yang ada di dalam hadis. Jadi gini, segento apapun, sebrutal apapun, sekorupsi apapun Mas Adat, tapi kalau orang tuh baik sama kita, ngasih terus, yuk kita tetap segan. Tes lah kalau tidak percaya. Sebuah jingan apapun loh ya kan. Waduh itu bontek perawan piro yang umpama kan itu. Tapi kalau dia ngasih orang terus, nak ngapain tuh ya segan. Karena kita dia sudah ibaratnya statusnya di atas kita tadi. Pokoknya saya pesan, apalagi yang soleh-soleh macam ini kan, pokoknya latihan. Apapun yang kita bisa beri kepada masyarakat kita, kepada saudara-saudara kita, beri. Semampu kita, sebisa kita, Kang Deddy. Takutnya ya itu Kang Deddy, kalau ada orang yang kurang soleh, ya kan? Nah, contoh lah Kang Deddy, di wilayah kita kan macam itu. Nah, entah salahnya betul karena orang tuh ngasih terus, ya nurut. Nah itu, ya kan itu contoh nyata yang disampaikan oleh sahabat Ali ini. Ya itu. Nah, kita kok minta, kita kok butuh sama orang, ya jadi hambanya. Kalau kita kok beri, ya jadi pemimpinnya. Nurut, nggak nurut ya besok nggak dibagi jatah. Kacau. Nah itu ya sahabat Ali ya itu. Lah andaikan kalau kita butuh kepada seseorang, entah itu hartanya ataupun ilmunya, ya sudah, kita harus siap ibaratnya itu menerima konsekuensinya sebagai pesuruhnya atau hamba sahayanya, karena memang akal dan otak kita memang dibentuk seperti itu. Sama Allah tuh sudah seperti itu. Nah, sesuai dengan hadis waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa kok cinta sesuatu, barang waman dan adapun siapa itu ahabba cinta siapa seseorang syai'an kepada sesuatu, fahuwa maka adapun orang tersebut itu asiruhu akan menjadi tawanannya atau budak, akan menjadi tawanan atau budak lahu bagi orang yang dicintainya tadi. Nah, contoh lah dulu, ingat-ingat waktu muda, ya kan. Nah, kalau sertas dengan siapa, hujan-hujan ya datang, nggak urus nak masuk angin, nak ini, nak itu, perahu dikerjoi kalau dulu. Ya. Apalagi cuman hujan angin, ya kan. Malam-malam yang katanya orang tuh takut lewat situ, nggak takut, karena demi ketemu yang mungkin kata dia yang dicintainya tadi. Ya sama kita, status kita harus begitu. Andaikan ada orang yang baik dengan kita, atau kita butuh dengan orang itu entah dari hartanya atau dari ilmunya, yuk kita harus menstatuskan diri kita sebagai hambanya atau pesuruhnya atau tawanannya. Nah itu maksudnya sahabat Ali itu begitu. Wali kauli Ali, dan termasuklah sebagai dasarnya yaitu dawuhnya sahabat Ali karramallahu wajhah. Ana adapun saya itu abdun, hamba saya atau budak, man kepada orang-orang, alamani yang mengajar siapa orang tersebut nih kepadaku, mengajar harfan cuman satu huruf. Nah, kalau sahabat Ali, orang yang ngajarin saya satu huruf atau satu ilmu, itu saya itu hamba sahayanya atau budaknya. Sampai bagaimana fa insa, maka jika berkehendak siapa orang yang ngajarin saya tadi, entah satu huruf atau satu ilmu, ba'ani boleh menjual siapa orang tersebut nih kepadaku. Nah, kalau dia nak jual saya, ya saya nurut. Nah, karena dia sudah ngajarin saya ilmu. Tapi ya jangan dicurut ini, tidak bisa kalau di sini ya bahaya. Nah, kena pasal saya, ya kan itu. Tidak laku masalah dijual. Masih laku berapa Pak Janis dijual? Wa insa, dan jika kok menghendaki siapa orang yang mengajarin saya ilmu tadi, takoni maka membebaskan siapa orang tersebut nih kepadaku. Nah kalau ibarat macam saya umpamanya jual Pak Janis ya sudah lama harusnya. Tidak laku-laku saya kira itu. Maka tidak dijual-jual. Qolal mu'alif rahimahullah, ya, kita mendudukkan diri kita kepada orang-orang yang baik dengan kita, kepada orang-orang yang ngajarin ilmu dengan kita, itu seperti itu, seperti yang diajarkan sahabat Ali itu begitu. Sebenarnya ini apa Bang Edi? Agak takut bacokan yang seperti ini. Takutnya apa? Ya tak itu wah pas sih, karpe Pak Muin yang ngono kuwi lah. Tidak.
Iya, selama ini kan juga tidak pernah. So narik-narik iuran atau Pak Lupi ini kan tidak pernah kan gitu. Walal mu'alif rohimu. Andai kan kok kalian pengen itu biar jadi kesadaran kalian sendiri supaya derajat kita tuh menjadi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Ya, cari sendiri, naik derajatnya cari sendiri maksudnya gitu. Jangan kok istilahnya itu atas apa namanya ya seolah-olah itu tertekan atau bukan dari kesadaran keinginannya sendiri. Nah kan sekarang sudah tahu ilmunya, sudah tahu apanya, ya cari jalan sendiri. Ya, kepengen naik derajat ya tangan di atas, kepengen tetap ya tangan di bawah gitu. Wastagna, dan jangan butuh siapa engkau. Artinya istagna atau kaya itu tidak butuh. Kalau katanya orang kaya kok masih sengsara itu ya tidak kaya namanya, saro namanya. Wastagni, dan jangan butuh siapa engkau anman dari orang-orang sikta yang engkau kehendaki. Fa'innaka maka sesungguhnya itu nadhiro, fa'innaka maka sesungguhnya engkau itu nadhirohu, orang-orang yang sepadan dengan orang tersebut. Walaupun datang di situ presiden, tapi Mas Sadat kok tidak butuh sama dia, ya sama kedudukannya, ya berani keta-kete gitu, lewat sesantai wae. Tapi kalau kita nak bawa proposal, minta bantuan, ya sudah, Pak ya gitu. Tapi kalau kita tidak butuh dia, ya sepadan kita. Apa kau makan ya aku makan, ya kan tidak butuh kamu, ya kan itu. Nah, ini tadi, asal kita tidak butuh orang itu, ya kita sepadan dengan dia. Aman pokoknya. Nah itu, tidak tertekan intinya, seperti yang di depan tadi loh. Nah itu terserah lah, ya kan. Ini kan untuk apa? Untuk apa namanya? Filter kita atau untuk timbangan kita di diri kita. Oh begitu rupanya. Terus diangan-angan, ya kan? Oh iya betul rupanya. Jadi kalau saya tuh ndak utang terus tempat Pak Muklis ya sama wae lah. Saya itu dengan dia aman, dia lihat, halo Jok juga kan gitu. Lah nanti kalau nak ngutang yo dicak-cak apa lah kan gitu. Beda kan gitu. Nah, halo bos, dadanya panggilnya kan begitu. Nah, kalau ndak ngutang ndak apa kan halo Jo kan gitu. Coba kalau kita nak ngutang, kalau kita ndak panggil halo bos, wah kaget udah dikasih pula ya kan itu. Nah itu contohnya. Ya. Jadi kalau kita tidak butuh dengan seseorang, ya kan itu, tidak mengharap bantuannya, maka kita sepadan. Nah, gitu. Nah ya itu seperti itu. Tapi kalau itu tadi ibarat penjilat tadi loh Pak, kan gitu. Kalau kok nak kita butuh. Ya kita hambanya atau tawanannya gitu. Nah disuruh ibaratnya mijit kakinya, ya kan. Suruh munduk. Nah itu kalau kita butuh dengan seseorang. Gitu. Nah itu sudah bisa dipahami ya. Ayat iktif artinya mencukupi engkau bima dengan segala sesuatu indaka yang engkau kuasai minar rezeki dari rezeki. Wala taftakiru dan jangan butuh siapa engkau. Fakir itu artinya butuh, gina itu artinya enggak butuh. Nah gitu loh ya kata aslinya. Jadi iktif mengalap cukuplah engkau atau mencukupkanlah engkau bima dengan segala sesuatu indaka yang ada padamu. Kenyataannya minar rezeki dari rezeki, jangan mandang bagiannya orang lain. Gitu loh. Pokok apa yang kita punya itulah kenyamanan yang Allah berikan. Wala taftakir dan jangan butuh siapa engkau fil malin di dalam harta lisahsin bagi seseorang goniin yang kaya, kasiril mali yang banyak hartanya. Kamu jangan butuh kepada hartanya orang-orang yang kaya yang banyak hartanya gitu loh. Fa'ilam taftakir dan andekan kau kok tidak butuh dengan dia ilaihi kepadanya sirta maka menjadi siapa engkau jadi itu gonian orang kaya juga. Mislahu sepadannya orang tersebut, nggak butuh dia kok, sama derajatnya statusnya. Itu beda kalau kita butuh dia, nak ngutang lah, nak minta lah, proposal lah segala macam ya harus munduk. Kalau nggak gitu udah dikasih Pak De. Nah itu, nah itu gambarannya begitu. Itu menurut daripada sahabat Ali. Maka andaikan kita memberi atau berbuat baik kepada siapapun, ya maka kita akan memimpin atau dianggap baik sama orang lain walaupun toh segento apapun. Nah itu
Makanya usahakan yang soleh-soleh itu berbuat baik pada sodakoh ini itu segala macam. Jangan sampai masyarakat kita atau siapapun itu menganggap orang-orang yang entah koruptor, entah apa itu karena dia ngasih orang terus, nah, sama orang itu dianggap baik. Nah, dan kita jangan mudah meminta kepada seseorang. Kalau kita sering minta mengharap kepada orang lain, maka ibaratnya kita tuh macam tawanan dia. Kita apa-apa harus nurut kepada dia. Nah, itu ya. Tuh. Terus kita jangan ibaratnya tuh kalau kok kita tidak mudah butuh dengan orang lain, kalau bisa tuh kita memberi, maka kita akan standar atau sepadan dengan dia. Itu seperti itu. Wal maqalatu as-salasuna, dan adapun maqalah yang ke-30. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.